Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang persamaan eksponen. Kalau pada waktu-waktu sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat khusus bilangan berpangkat, kemudian kita juga pernah belajar bagaimana cara menghitung bilangan yang berpangkat 0, berpangkat negatif, dan berpangkat pecahan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk persamaan eksponen. Pada saat SMP dan pada saat kalian kelas 10 sekarang di matematika wajib, mungkin pernah belajar tentang persamaan linier, persamaan kuadrat, persamaan rasional, persamaan dalam nilai mutlak. Nah, pada kesempatan ini kita akan khusus membahas tentang persamaan eksponen. Seperti apa bentuknya dan bagaimana cara mengerjakannya, kita akan bahas sebagai berikut. Bentuk pertama yang akan kita bahas adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Lihat bilangan pokoknya sama. A pangkat fx akan sama dengan A pangkat m itu apabila fx-nya sama dengan m. Sekali lagi, A pangkat fx akan sama dengan A pangkat m apabila fx-nya sama dengan m. Kita ambil contoh sederhananya seperti ini. 5 pangkat 3x kurang 1 akan sama dengan 5 pangkat 8 apabila 3x kurang 1-nya sama dengan 8. Ingat ke bentuk ini. 3x dikurangi 1 sama dengan 8, berarti 3x sama dengan 8 tambah 1, 3x sama dengan 9, berarti x sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 3. Untuk yang nomor 2 agak berbeda sedikit. Di situ bilangan pokoknya tidak sama. 9, di sini 27. Walaupun kelihatannya tidak sama, sebenarnya dia adalah bilangan pokoknya sama. Karena 9 maupun 27 itu berasal dari bilangan pokok 3. 9 itu 3 pangkat 2. Sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Sehingga apabila kita ubah, 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2 akan jadi seperti ini, 27-nya 3 pangkat 3 akan jadi seperti ini. Kemudian kita ingat bahwa apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga akan terjadi 3 pangkat 2x dikurangi 6 seperti ini. Sama dengan 3 pangkat 3. Bentuk ini sudah mirip dengan bentuk pokok. Oleh karena itu langsung saja 3 pangkat 2x kurangi 6 akan sama dengan 3 pangkat 3 apabila 2x dikurang 6-nya sama dengan 3. Sehingga 2x sama dengan 3 tambah 6, 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 9 per 2. Untuk contoh nomor 3, walaupun kelihatannya mirip seperti contoh nomor 1 dan nomor 2, tetapi dalam cara perhitungannya agak sedikit berbeda. Mari kita lihat yang pertama dulu. 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x itu harus sama dengan 16. Di sini bilangan pokoknya belum sama. Oleh karena itu 16 kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 4, maka akan jadi bentuk seperti ini. Bentuk ini sudah sesuai dengan rumus. Oleh karena itu langsung saja 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x akan sama dengan 2 pangkat 4. Itu apabila x kuadrat tambah 3x-nya sama dengan 4. Ini yang terjadi. Nah, karena ini persamaannya bentuk kuadrat, maka untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu kita ingat cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat pada saat kita SMP atau pada saat kita kelas 10. Kita pindahkan yang 4 ini ke sebelah kiri supaya ruas kanan menjadi 0. Terjadilah bentuk seperti ini, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian apabila kita bisa memfaktorkannya, maka yang sebelah kiri ini kita faktorkan. Ingat cara memfaktorkan waktu kita belajar SMP pada saat SMP dan pada saat kelas 10 mungkin diajarkan lagi bahwa x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 apabila difaktorkan akan menjadi seperti ini. Apabila tidak bisa difaktorkan, maka mau tidak mau kita harus menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Karena ini bisa difaktorkan, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, x tambah 4 dikali x kurang 1 akan sama dengan 0. Itu apabila x tambah 4-nya yang sama dengan 0 atau x kurang 1-nya yang sama dengan 0. Nanti akan didapat x-nya
adalah negatif 4 atau X-nya sama dengan 1. Jadi X-nya ada 2. Ini sebagai X1-nya, ini sebagai X2-nya. Jadi dalam himpunan penyelesaian pun nanti kita dapat 2 penyelesaian, yaitu negatif 4 dengan 1. Contoh yang keempat, kita sudah melibatkan akar dan bentuk pangkat negatif. Kita lihat kelihatannya seperti sangat rumit. Di situ ada angka 8, di situ ada angka 32. 8 dan 32 walaupun tidak sama, sebenarnya dia berasal dari bilangan pokok yang sama, yaitu 2. 8 itu 2 pangkat 3, 32 itu 2 pangkat 5. Maka apabila diubah bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, yang 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian kita ingat bahwa bilangan berpangkat kalau dipangkatkan itu pangkatnya dikali, maka akan terjadi seperti ini. Kemudian ini dari mana? 2 pangkat negatif 5 kok datangnya dari mana? Itu berasal dari sini. Kita ingat bahwa kalau 2 pangkat negatif n itu akan sama dengan 1/2 pangkat n. Itu dari sini asalnya. Setelah kita dapat sampai sini, kita lanjutkan. Kita ingat ke bentuk akar. Kalau akar pangkat ini, di sininya M, di sininya N, itu diubah ke dalam bentuk perpangkatan, itu akan menjadi A pangkat M per N. Di sini tidak ada angkanya, berarti di sini sebenarnya akar pangkat 2. Berarti di sini ada angka 2, cuman kita tidak bisa melihatnya, tidak dituliskan secara umum. 2 pangkat 3X dikurangi 3, akarnya akan berubah menjadi bentuk bilangan berpangkat seperti ini. Ingat ke bentuk ini. Sehingga akan jadi begini, dan ini sudah sesuai dengan bentuk rumus. Oleh karena itu, 2 pangkat ini akan sama dengan 2 pangkat negatif 5 apabila bentuk ininya sama dengan negatif 5. Akhirnya kita lanjutkan. Karena ini pecahan, maka kali silang, dapatlah seperti ini. 3X dikurangi 3 sama dengan negatif 10, yaitu dari 2 dikali negatif 5. Kemudian ini seperti biasa, kita pindahkan 3-nya ke sebelah kanan. 3X sama dengan negatif 7, yaitu dari negatif 10 tambah 3 kan negatif 7. Berarti 3X-nya adalah negatif 7/3. Sehingga X-nya maksudnya, X-nya adalah negatif 7/3. Kalau 3X sama dengan negatif 7, berarti X-nya adalah negatif 7/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/3.